Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, suatu kesaksian seorang yang mengetahui akan ketuhanannya dan mengakui keesaannya. Aku pun bersaksi, penghulu kita dan Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Nabi penyampai wahyu, Allah memilihnya, penutup para nabi. Nabi pembawa rahmat bagi seluruh dunia, pemberi petunjuk bagi mereka yang menempuh jalan petunjuk. Nabi sebagai substansi kebenaran, cahaya penerang jalan dan hujah atas seluruh makhluk. Agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti nyata, dan orang yang hidup pun hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpeganglah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga kamu menjadi bersaudara berkat nikmatnya. Sedangkan kamu di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih bersinar dan ada pula wajah yang hitam. Adapun orang yang berwajah hitam, dikatakan kepada mereka, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam nikmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Allah tidaklah hendak menzalimi siapapun makhluk di alam ini. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Saudara-saudaraku seiman, Allah Ta'ala memilih orang-orang yang berakal di antara hamba-hambanya yang beriman. Merekalah orang-orang yang memahami perintah Allah. Allah memperingatkan perbuatan yang menyimpang dari jalur orang-orang yang berakal sehat. Firman Allah, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu sebagai kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian itu, dan orang-orang yang menyambung hubungan yang Allah perintahkan agar disambung, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap ridha Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka salam dan sejahtera untukmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.
Orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambung dan berbuat kerusakan di bumi, mereka memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk. Orang yang dadanya Allah lapangkan dan keimanannya menerangi hatinya, lalu berupaya melakukan amal yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, akan selalu mengikuti jalur orang-orang yang berakal sehat dengan menjaga ketentuan Tuhannya dan meneladani ajaran nabinya, serta konsisten pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat di antara hamba-hambanya. Allah berfirman bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah mengikuti bermacam-macam jalan sehingga mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itulah hal-hal yang Allah pesankan kepada kalian agar kalian bertakwa. Orang-orang yang berakal sehat selalu memohon kepada Allah agar tetap di jalan yang lurus bersama kawan yang soleh. Mereka berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Sehingga Tuhan yang maha mengetahui dan maha luas anugerahnya mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat itu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Itulah sebaik-baik kawan. Itulah anugerah Allah. Dan cukuplah Allah Tuhan yang maha mengetahui. Orang yang berakal sehat senantiasa memfungsikan akal budinya dan mengedepankan pikirannya untuk beribadah, menjauhi maksiat, mengutamakan ilmu daripada kebodohan, dan memprioritaskan agama di atas kepentingan dunia. Mereka menjadikan ilmu sebagai pengendali segala keinginan dan pengontrol diri dari ketaatan, sebagai penasihat bagi sesama. Bagi orang yang berakal sehat, ilmu itu keindahan, pikiran itu pengendalian, dan anugerah itu kesempurnaan. Maka cukuplah Anda sebagai orang yang hanya butuh kepada Allah, bukan butuh kepada sesama. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Orang yang berakal sehat adalah orang yang selalu berzikir, berfikir dan merenung. Hatinya diliputi kekhawatiran dan ketakutan, sekaligus pengharapan dan kerinduan akan perjumpaan dengannya yang maha pemberi dalam kondisi yang menyenangkan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam agama ini. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar itu jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya kepada Allah aku sembah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka sembahlah apa yang kalian kehendaki selain Dia. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang yang merugi dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Di atas mereka gumpalan-gumpalan api dan di bawah mereka pun gumpalan-gumpalan api. Demikianlah Allah memperingatkan hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, wahai hamba-hambaku. Orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk jalan yang lurus, dan mereka itulah orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Allah, dan mereka itu pula orang-orang yang mempunyai akal sehat. Apakah orang yang telah divonis azab, maka mampukah kamu menyelamatkan orang di neraka? Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhan, mereka mendapatkan bilik-bilik yang di atasnya dibangun pula bilik-bilik. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, tempat yang sangat membahagiakan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janji. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya dan memberi manfaat kepada kita berkat ayat-ayat yang kita baca dari kitabnya. Kami sampaikan pesan ini kepada kalian dengan memohon ampun kepada Allah. Marilah kita mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun.
Puji syukur kepada Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dialah yang membimbing orang-orang soleh. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar dan terang benderang. Aku pun bersaksi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam, yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh orang semesta. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan kepada Quraib bahwa dia pernah menginap di rumah Maimunah istri Nabi SAW, yaitu bibinya sendiri. Ia berkata, aku berbaring di bantal lebar, sedangkan Rasulullah SAW dan keluarganya tidur di bantal panjang. Rasulullah SAW tidur hingga pertengahan malam, mendekati atau melewati sedikit waktu malam. Kemudian bangun dan duduk seraya mengusap kantuk dari wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat di antara ayat-ayat yang ada di surat Ali Imran, lalu bangun menuju ke geriba yang tergantung. Beliau berwudu lainnya dan menyempurnakan wudunya, kemudian beliau melakukan sholat. Ubaid bin Umar pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kabarkanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah. Aisyah terdiam sejenak kemudian berkata, dia suatu malam Nabi bersabda, wahai Aisyah, biarkanlah aku malam ini beribadah kepada Tuhanku. Demi Allah, aku ingin dekat denganmu dan aku suka hal-hal yang menyenangkanmu. Aisyah menuturkan, kemudian Nabi bangkit, bersuci, kemudian sholat. Beliau terus-menerus menangis hingga basah pangkuan beliau. Kemudian beliau menangis, terus menangis hingga basah jenggot beliau. Kemudian beliau menangis dan terus menangis hingga membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal meminta izin untuk sholat. Maka ketika melihat beliau menangis, Bilal pun berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis padahal Allah telah mengampuni engkau apa yang terdahulu maupun yang akan datang? Nabi menjawab, Rasulullah SAW menjawab, tidakkah seharusnya aku ini hamba yang banyak bersyukur? Sungguh pada malam ini turun ayat Al-Quran kepadaku. Celaka bagi orang yang membacanya namun tidak merenungkannya, yaitu ayat, sungguh pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal sehat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah saat berdiri, duduk ataupun berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, engkau tidaklah menciptakan ini sia-sia, maha suci engkau dan lindungilah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan, siapapun engkau masukkan neraka, sungguh engkau menghinakannya. Sesungguhnya kami telah mendengar orang-orang yang berseru untuk beriman, maka kami segera beriman. Maka ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, lalu masukkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya Allah, laksanakanlah apa yang kau janjikan kepada rasul-rasulmu, sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Lalu Allah memenuhi janjinya bahwa kami tidak menyia-nyiakan pahala lelaki maupun perempuan yang beriman. Sebagian mereka adalah dari sebagian yang lain. Orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan, diusir dari negeri mereka, lalu mereka berjuang, lalu mereka membunuh dan terbunuh, maka kami hapuskan kesalahan mereka, lalu kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai pahala yang besar. Jangan sampai perjalanan orang-orang kafir melengahkan engkau. Sesungguhnya tempat mereka adalah jahanam, seburuk-buruk tempat adalah jahanam. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan yang mereka terima. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah sangat besar.
orang-orang yang mantap ilmunya, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Mereka tidak menjual nilai-nilai keimanan dengan harga murahan. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, teguhkanlah kesabarmu, tetaplah waspada dan bertawakallah, bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang. Marilah kita bersolawat kepada Nabi, sebaik-baik Rasul dan sebaik-baik utusan yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak solawat kepadanya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan sampaikanlah salam sejahtera kepadanya. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada Rasulmu dan Nabimu Muhammad. Ridhoilah para khulafaur rasyidin, yaitu para pemimpin yang berada dalam kebenaran, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Begitupun seluruh para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam kebaikan hingga hari kemudian. Kami mengharapkan Engkau pun mengampuni kami berkat kemurahan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Hinakanlah kemusyrikan dan orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memerangi agamamu. Jadikanlah negeri ini negeri yang makmur dan sejahtera dan negeri seluruh kaum muslimin. Ya Allah, berilah kami rasa aman di negeri kami. Berilah kesejahteraan dan bimbinglah para pemimpin kami dan seluruh pemimpin kaum muslimin untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan-Mu dan kecintaan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah pemimpin kami ya Allah untuk hal-hal yang mendatangkan kebajikan dan kesejahteraan. Jadikanlah segala sepak terjangnya dalam koridor ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kepada putra mahkotanya ya Allah. Jadikanlah segala yang menunjang sebagai hal yang memperkuat dan memperkokoh persatuan yang mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami segala dosa yang kami lakukan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya Allah, berilah kami taufik dan petunjuk, bimbingan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Baik amal maupun ucapan ya Allah. Bimbinglah kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan yang mendekatkan kepada neraka ya Allah. Berilah kami keyakinan yang mantap dan jauhkanlah kami dari perbuatan yang salah dan melanggar ketentuan-Mu ya Allah. Berilah kami rezeki yang tercurah, amal kami diterima. Kami mohon kepadamu segala bentuk kebaikan, baik yang sekarang maupun yang akan datang, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Kami pun memohon kepadamu untuk Engkau hindarkan dari segala mara bahaya, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ya Allah, mohon ampun kepadamu. Kami mohon ampun kepadamu segala dosa, baik sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun yang kami lakukan secara lalai ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban dosa sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ampunilah kami, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau menunjukkannya. Dan berilah kami rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hamba Allah, sungguhnya Allah memerintahkan kita semuanya untuk berbuat adil dan melaksanakan amanat kepada ahlinya, mencegah hal-hal yang menyebabkan kezaliman. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah selalu, bersyukurlah atas nikmat-nikmatnya, ingatlah selalu kepadanya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan.